Manajemen Persediaan dari Kelompok 4, persembahan dari Michelle Wen, NIM 1922035, Cindy Natalia, NIM 1922058, dan Vigo Wijaya, NIM 1922034. Manajemen Persediaan Just in Case. Manajemen persediaan penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan mempengaruhi harga jual, kualitas, perekayasaan produk, kapasitas menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas secara keseluruhan. Umumnya, perusahaan yang memiliki tingkat persediaan lebih tinggi daripada pesaingnya cenderung mempunyai posisi kompetitif yang buruk. Biaya persediaan. Jika permintaan terhadap persediaan yang diperoleh dari pemasok diketahui dengan pasti untuk suatu periode tertentu, maka terdapat dua macam biaya, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Sedangkan jika persediaan diproduksi secara internal, maka terdapat dua biaya, yaitu biaya setup dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan. Misalnya biaya pemrosesan suatu bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul karena menyimpan persediaan. Misalnya biaya asuransi persediaan, biaya karena barang ketinggalan zaman, biaya kesempatan karena modal tertanam dalam persediaan, biaya penanganan bahan, dan biaya ruang penyimpanan. Biaya setup adalah biaya untuk penyiapan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Misalnya upah karyawan produksi menganggur, biaya fasilitas produksi menganggur, dan biaya pengujian. Kemiripan biaya pemesanan dan biaya setup adalah keduanya harus terjadi untuk memperoleh persediaan. Perbedaannya pada aktivitas sebelumnya, yaitu pengisian dan pemesanan persediaan pada biaya pemesanan, sedangkan aktivitas penyusunan peralatan dan fasilitas pada biaya setup. Jika permintaan tidak diketahui pasti, jenis biaya yang ketiga muncul, yaitu biaya stock out. Biaya kehabisan persediaan atau stock out cost adalah biaya yang terjadi karena tidak tersedianya produk yang dipesan oleh pelanggan, misalnya hilangnya penjualan sekarang dan masa datang, biaya penghentian produksi, dan biaya percepat aktivitas untuk memenuhi pesanan atau expediting cost yang meliputi biaya pengiriman meningkat dan biaya lembur. Alasan tradisional untuk memiliki persediaan. 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan. 2. Untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman tepat waktu. 3. Untuk menghindari kemungkinan gagal produksi. 4. Sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. 5. Untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas lebih banyak. Dan 6. Untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan atau suku cadang. Economic Order Quantity, model persediaan tradisional. Kuantitas dipesan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Biaya pemesanan atau pengesetan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus PC sama dengan P dikali D bagi Q ditambah C dikali Q bagi 2. Keterangan. TC sama dengan biaya pemesanan atau pengesetan dan biaya penyimpanan total. P sama dengan biaya pemesanan dan menerima pesanan atau biaya pengesetan suatu production run. D sama dengan jumlah yang diminta tahunan. Q sama dengan jumlah unit dipesan setiap kali suatu pesanan dipesan atau ukuran lot produksi. C sama dengan biaya penyimpanan suatu unit persediaan selama setahun. Biaya penyimpanan persediaan dapat dihitung bagi organisasi yang memiliki persediaan seperti perusahaan eceran, jasa, manufaktur. Model biaya persediaan yang menggunakan biaya pengesetan dan pengukuran lot produksi sebagai masukan terjadi pada perusahaan yang memproduksi persediaannya sendiri. Ilustrasi. Perusahaan reparasi elektronik yang membeli suku cadang dari luar perusahaan. D sama dengan 20.000 unit, Q sama dengan 2.000 unit, P sama dengan 1.000 per pesanan, C sama dengan 40 per unit. Perhitungan. 1. Banyaknya pemesanan per tahun sama dengan D dibagi Q sama dengan 20.000 unit dibagi 2.000 unit sama dengan 10 kali pemesanan. 2. Biaya pesanan total sama dengan D dibagi Q dikali P sama dengan 10 dikali 1.000 sama dengan 10.000. 3. Persediaan rata-rata sama dengan Q dibagi 2 sama dengan 2.000 unit dibagi 2 sama dengan 1.000 unit. 4. Biaya penyimpanan total sama dengan Q dibagi 2 dikali C sama dengan 1.000 unit dikali 40 sama dengan 40.000. 5. Biaya persediaan total sama dengan 10.000 ditambah 40.000 sama dengan 50.000. Pemilihan jumlah unit dipesan sebanyak 2.000 unit yang menimbulkan biaya persediaan 90.000 belum tentu pilihan terbaik, karena belum tentu jumlah unit dipesan menimbulkan biaya persediaan yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan model IOQ.
Model IOKI merupakan suatu push system yang persediaannya dipicu oleh antisipasi jumlah yang diminta pelanggan di masa mendatang. Rumusnya, Q sama dengan IOKI sama dengan akar 2DP dibagi C. Q sama dengan IOKI sama dengan akar 2 dikali 20.000 dikali 1.000 dibagi 40.000. Q sama dengan IOKI sama dengan 1.000. Apabila jumlah dipesan Q sama dengan 1.000 unit, maka 1. Banyaknya pemesanan per tahun sama dengan D dibagi Q sama dengan 20.000 unit dibagi 1.000 unit, yaitu 20 kali pemesanan. 2. Biaya pemesanan total sama dengan D dibagi Q dikali P sama dengan 20 dikali 1.000, yaitu 20.000. 3. Persediaan rata-rata sama dengan Q dibagi 2 sama dengan 1.000 unit dibagi 2, yaitu 500 unit. 4. Biaya penyimpanan total sama dengan Q dibagi 2 dikali C sama dengan 500 unit dikali 40 sama dengan 20.000. 5. Biaya persediaan total sama dengan 20.000 ditambah 20.000 sama dengan 40.000. Jika jumlah unit dipesan sebanyak 1.000 unit, maka total biaya persediaan adalah minimal yang ditandai dengan besaran biaya pemesanan 20.000 atau sama dengan biaya penyimpanan 20.000. Reorder point. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah tingkat persediaan yang sebaiknya pemesanan kembali dilakukan oleh perusahaan. Reorder point dipengaruhi tingkat persediaan minimal, IOKI, dan waktu tunggu atau lead time. Waktu tunggu adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu datangnya IOKI sejak pemesanan dilakukan. Penentuan reorder point jika perusahaan menetapkan persediaan minimal, yaitu reorder point sama dengan persediaan minimal ditambah tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Persediaan minimal diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi jumlah yang diminta oleh pelanggan. Rumus persediaan minimal sama dengan tingkat penggunaan bahan maksimal per hari dikurang tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Penentuan reorder point jika perusahaan tidak menetapkan persediaan minimal, yaitu reorder point sama dengan tingkat penggunaan bahan per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Contohnya, jika diketahui bahwa tingkat penggunaan maksimum bahan baku adalah 125 kg per hari, sedangkan tingkat penggunaan bahan baku rata-rata adalah 100 kg per hari, dan waktu tunggu adalah 4 hari, persediaan minimal sama dengan 125 kg dikurang 100 kg dikali 4 hari sama dengan 100 kg. Reorder point sama dengan 100 kg ditambah 100 kg dikali 4 hari sama dengan 500 kg. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pemesanan kembali dilakukan ketika tingkat persediaan bahan baku sebanyak 450 kg. Gambar tersebut menyajikan ROP dengan EOQ sebesar 1000 kg, ROP 500 kg, persediaan minimal 100 kg, dan waktu tunggu selama 4 hari. IOKI dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan disebut just-in-case system. Contohnya ketika rumah sakit membutuhkan obat-obatan yang harus tersedia sepanjang waktu untuk mengendalikan situasi darurat. Penggunaan IOKI dan persediaan minimal akan tepat dalam lingkungan seperti itu. Umumnya, toko pengecer, manufaktur, jasa tidak memiliki buying power untuk menerapkan pembelian secara just-in-time. Manajemen persediaan just-in-time. Tekanan persaingan telah menyebabkan perusahaan meninggalkan model EOQ dan beralih ke pendekatan just-in-time untuk proses manufaktur dan pembelian. Manufaktur JIT adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Contohnya, restoran cepat saji McDonald's menggunakan sistem tarikan dalam permintaan untuk mengendalikan persediaan barang jadi mereka. Tujuan strategis pendekatan JIT yang ke-1 meningkatkan laba, 2 memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan itu dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba, memperbaiki kinerja pengiriman dan meningkatkan kualitas. Pull system. Salah satu akibat JIT adalah pengurangan persediaan pada tingkat yang sangat rendah. Karena pencapaian tingkat persediaan yang rendah penting untuk keberhasilan JIT. Namun ide pencapaian tingkat persediaan yang rendah bertentangan dengan alasan-alasan tradisional untuk mengadakan persediaan. Manajemen persediaan JIT menawarkan solusi alternatif.
Biaya pemesanan dan penyimpanan pendekatan JIT. JIT merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan biaya persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui keberadaan biaya persiapan, kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan pertimbangan terbaik dari dua kategori biaya. Yang pertama, kontrak jangka panjang, pengisian kembali berkelanjutan, dan electronic data interchange. Pengecer telah menemukan cara mengurangi biaya pesanan dengan menerapkan pengisian kembali berkelanjutan. Dengan pengisian kembali berkelanjutan, pembuat barang mengambil alih fungsi manajemen persediaan pengecer. Pembuat barang memberitahu pengecer kapan dan berapa banyak persediaan yang harus dipesan kembali. Proses pengisian kembali yang berkelanjutan akan lebih dipermudah oleh pertukaran data elektronik. Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik adalah suatu bentuk awal dari perdagangan elektronik yang pada intinya adalah suatu metode terotomatisasi dari pengiriman informasi dari komputer ke komputer. Yang kedua, pengurangan jangka waktu pemesanan. Pengurangan jangka waktu pemesanan meminta perusahaan untuk mencari cara-cara yang lebih efisien dalam melakukan pemesanan. Dengan menggunakan sistem JIT, jangka waktu pemesanan dapat dikurang sehingga dapat berbeda di antara perusahaan. Kinerja tenggat atau due date solusi JIT. Kinerja tenggat atau due date performance adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Sistem JIT memecahkan masalah kinerja jatuh tempo bukan dengan menimbun persediaan, tetapi dengan mengurangi waktu tunggu secara dramatis. Waktu tunggu yang lebih singkat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggal penyerahan dan merespon permintaan pasar dengan cepat, jadi daya saing perusahaan dapat meningkat. Penghindaran shutdown dan reliabilitas pendekatan JIT. Shutdown atau penutupan bisnis terjadi karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, kegagalan mesin. Kedua, kecacatan bahan baku atau subrakitan. Ketiga, ketidaksediaan bahan baku atau subrakitan. Mereka yang mendukung pendekatan JIT berpendapat persediaan tidak memecahkan masalah tetapi hanya menyamakan atau menutupi masalah tersebut. JIT menyelesaikan ketiga masalah tersebut dengan menekankan pada yang pertama, pemeliharaan preventif total. Kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan pencegahan total dengan memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan pencegahan sebagai besar kegagalan mesin dapat dihindari. Yang kedua, pengendalian kualitas total. Manufaktur JIT tidak mengandalkan persediaan untuk menggantikan komponen atau bahan yang rusak. Penekanan pada kualitas, baik untuk bahan baku yang diproduksi secara internal maupun dibeli secara eksternal, meningkat tajam. Sistem Kanban. Sistem Kanban adalah sebuah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam memastikan produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diperoleh dalam kuantitas yang diperlukan secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu. Yang pertama, Kanban penarikan, yaitu memerinci kuantitas proses berikutnya yang harus ditarik dari proses sebelumnya. Yang kedua, Kanban produksi, yaitu memerinci kuantitas proses berikutnya yang harus diproduksi dari proses sebelumnya. Yang ketiga, Kanban pemasok, yaitu digunakan untuk memberitahukan pemasok agar menyerahkan lebih banyak komponen dan memerinci kapan komponen tersebut dibutuhkan. Diskon dan peningkatan harga. Pembelian JIT versus penyelenggaraan. Menurut persediaan secara tradisional, persediaan disimpan sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan diskon kuantitas dan melindungi diri dari kenaikan harga di masa mendatang atas barang yang dibeli. Tujuannya adalah menurunkan biaya persediaan, dan solusi JIT adalah menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan sejumlah kecil pemasok terpilih yang berlokasi sedekat mungkin dengan fasilitas produksi dan membangun keterlibatan pemasok secara lebih ekstensif. Dampak lain dari pembelian JIT adalah menurunkan biaya komponen yang dibeli
biasanya ada penurunan antara 5-20%. Keterbatasan JIT. JIT sering disebut program penyederhanaan, namun bukan berarti JIT dapat diimplementasikan dengan mudah atau sederhana. Kelemahan JIT yang paling menonjol adalah tidak adanya pasokan untuk mendukung penghentian produksi. Penjualan saat ini terus-menerus terancam oleh penghentian produksi yang tidak terduga. Faktanya, ketika terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Pengecer yang menggunakan taktik JIT juga menghadapi kemungkinan kekurangan barang. Pengecer JIT memesan apa yang mereka butuhkan sekarang, bukan apa yang mereka harapkan untuk dijual. Idenya adalah mengalirkan barang melalui saluran selambat mungkin, menjaga persediaan tetap rendah, dan menurunkan kebutuhan harga. Jika permintaan meningkat jauh di atas pasokan persediaan pengecer, maka pengecer mungkin tidak mampu melakukan penyesuaian pesanan serta cepat untuk menghindari kehilangan penjualan dan pelanggan yang terganggu. Namun di samping sisi negatifnya, para penjual eceran tampaknya tetap menggunakan JIT. Kerugian akibat kehilangan penjualan sewaktu-waktu tampaknya masih lebih rendah daripada tingkat biaya penyimpanan persediaan yang tinggi. Teori constraint. Setiap perusahaan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas atas setiap produk. Keterbatasan-keterbatasan ini disebut kendala atau constraint. Teori kendala mengakui kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Kemudian teori kendala mengembangkan pendekatan spesifik untuk mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan dan berkelanjutan. Tahap-tahap teori constraint. Teori constraint mempunyai 5 tahap untuk mencapai tujuan perbaikan kinerja pengorganisasian. Pertama, mengidentifikasi batasan-batasan organisasi. Kedua, mengeksploitasi batasan-batasan yang mengikat. Ketiga, mengesampingkan hal lain untuk keputusan-keputusan yang dibuat dalam tahap 2. 4. Mengurangi batasan-batasan yang mengikat. 5. Mengulang proses. Tahap 1. Identifikasi batasan organisasi. Batasan-batasan dapat diklasifikasikan menjadi 2. Batasan eksternal ialah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya permintaan pasar terhadap produk perusahaan, dan yang kedua adalah batasan internal. Adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya keterbatasan kapasitas mesin. Walaupun sumber ekonomi dan permintaan terbatas, bauran produk mungkin tidak memenuhi semua permintaan atau menggunakan sumber ekonomi yang tersedia. Batasan yang sumber ekonomi sepenuhnya digunakan oleh suatu bauran disebut batasan longgar, loose constraint. Batasan mengikat adalah batasan yang mempunyai semua sumber ekonomi dimanfaatkan secara penuh. Bauran produk optimal diidentifikasi sebagai bauran produk yang memaksimalkan throughput dengan dibatasi oleh semua batasan yang dihadapi perusahaan. Bauran produk optimal menunjukkan banyaknya sumber ekonomi pada setiap batasan yang digunakan dan batasan-batasan yang mengikat organisasi. Keputusan bauran produk berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Seorang manajer harus memilih bauran produk yang memaksimalkan laba total. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengasumsikan bahwa hanya biaya variabel berdasar unit yang relevan untuk pembuatan keputusan bauran produk. Jadi pendekatan ini mengasumsikan bahwa biaya level non-unit adalah sama di antara bauran produk yang berbeda. Bauran produk yang optimal adalah bauran produk yang memaksimalkan margin kontribusi total. Seorang manajer harus memilih bauran produk optimal dengan batasan-batasan tertentu yang dihadapi perusahaan. Misalnya perusahaan memproduksi suku cadang X dan Y. Dengan margin kontribusi per unit masing-masing adalah 900 dan 1800. Jika perusahaan mampu menjual semua suku cadang tersebut, seseorang mungkin berpendapat bahwa hanya suku cadang Y yang seharusnya diproduksi dan dijual karena mempunyai margin kontribusi terbesar. Namun solusi ini belum tentu solusi terbaik. Pemilihan bauran optimal dapat secara signifikan dipengaruhi oleh hubungan antara pengeboran. Jadi bauran produk optimal adalah 30 unit suku cadang X dan 30 unit suku cadang Y yang menghasilkan margin kontribusi total 81.000 per minggu. Tahap 2. Eksploitasi batasan mengikat. Salah satu cara penggunaan terbaik batasan mengikat adalah untuk menjamin bahwa bauran produk optimal diproduksi. Tahap ini adalah inti filosofi teori constraint pada manajemen batasan jangka pendek dan secara langsung berhubungan dengan tujuan teori constraint
untuk mengurangi persediaan dan memperbaiki kinerja. Dalam kebanyakan organisasi hanya terdapat beberapa batasan sumber ekonomi yang mengikat. Batasan mengikat utama didefinisi sebagai drum. Apabila hanya terdapat satu batasan mengikat internal dalam perusahaan, maka batasan ini menjadi drummer. Tingkat produksi batasan drummer akan menentukan tingkat produksi seluruh pabrik. Penjadwalan untuk proses produksi hilir adalah mudah. Ketika suku cadang diselesaikan, maka proses produksi berikutnya dimulai. Demikian juga, setiap operasi berikutnya dimulai ketika operasi sebelumnya telah selesai. Penjadwalan pada tingkat drummer mencegah proses produksi hulu mempunyai persediaan barang dalam proses yang berlebihan. Penjadwalan proses produksi hulu terdapat dua fitur tambahan yang digunakan teori constraint dalam mengatur batasan untuk merendahkan jumlah persediaan dan memperbaiki kinerja organisasi, yaitu buffer, cadangan, dan ropes, pengikat. Buffer persediaan disebut juga sebagai time buffer, adalah persediaan yang dibutuhkan untuk memelihara batasan sumber ekonomi digunakan selama interval waktu tertentu. Tujuan suatu time buffer adalah untuk melindungi throughput organisasi dari gangguan yang dapat diatasi dalam interval waktu tertentu. Misalnya, jika memerlukan waktu 1 hari untuk mengatasi kebanyakan interupsi yang terjadi di proses hulu sebelum batasan drummer, maka buffer 2 hari adalah waktu yang seharusnya cukup untuk melindungi throughput dari interupsi macam apapun. Ropes adalah tindakan yang dilakukan untuk mengikatkan tingkat bahan yang baku yang dimasukkan ke operasi pertama di pabrik dengan tingkat produksi pada batasan drummer. Tujuan satu rope adalah untuk menjamin bahwa persediaan barang lain proses tidak melebihi yang dibutuhkan untuk time buffer. Tahap 3. Mengesampingkan hal lain untuk pembuatan keputusan pada tahap 2. Batasan drummer pada dasarnya menentukan kapasitas untuk keseluruhan pabrik. Semua departemen lainnya seharusnya diatur untuk kebutuhan batasan drummer. Cara ini meminta perusahaan untuk mengubah cara pandang mereka. Misalnya, penggunaan ukuran efisiensi pada tingkat departemen mungkin tidak lagi sesuai. Sebagai kelanjutan dari contoh berikutnya, usaha untuk memaksimalkan efisiensi produk pada departemen pemerintahan dapat mengakibatkan persediaan barang dalam proses yang berlebihan. Apabila kapasitas departemen pemerintahan adalah 80 unit suku cadang per minggu, maka departemen pemerintahan akan menambah produksi 20 unit suku cadang per minggu. Di atas bauran optimal 60 unit suku cadang, yaitu 30 unit suku cadang X, dan 30 unit suku cadang Y berdasar batasan drummer, yaitu departemen pengeboran. Oleh karena itu, dalam periode 1 tahun, kelebihan persediaan barang dalam proses adalah 1000 unit, 20 unit dikali 50 minggu kerja. Departemen pengkilapan harus beroperasi mengikuti departemen sebelumnya, yaitu departemen pengerintaan yang merupakan batasan drummer. Oleh karena itu, produksi di departemen pengkilapan dapat dikendalikan berdasarkan output departemen pengeboran. Tahap 4. Mengurangi batasan mengikat. Setelah tindakan dilakukan untuk penggunaan terbaik batasan yang ada, langkah berikutnya adalah memulai suatu program perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi batasan mengikat yang dimiliki. Misalnya, apabila perusahaan menambah setengah shift kerja pada departemen pengeboran, maka kapasitas akan meningkat dari 120 jam menjadi 180 jam per minggu. Adanya tambahan 60 jam pengeboran, perusahaan dapat meningkatkan produksi suku cadang Y dari 30 unit menjadi 50 unit, atau terdapat produksi tambahan 20 unit suku cadang Y. 1 unit Y membutuhkan 3 jam pengeboran. Oleh karena suku cadang Y mempunyai margin kontribusi per unit 1.800, maka throughput akan meningkat 36.000 per minggu. Dengan asumsi bahwa departemen pengerendaan dan pengkilapan dapat menghasilkan 20 unit suku cadang Y per minggu. Departemen pengerendaan mempunyai kapasitas 80 unit dan setiap unit suku cadang X dan Y masing-masing membutuhkan 1 jam pengerendaan, sehingga digunakan 60 jam pengerendaan. Jadi produksi tambahan 20 unit masih dapat dikerjakan dalam proses kapasitas yang tersedia. Jika departemen pengkilapan mempunyai kapasitas 160 jam dan suku cadang X per unit menggunakan 2 jam dan suku cadang Y menggunakan 1 jam. Tahap 5. Pengulangan proses. Akhirnya, batasan sumber berupa aktivitas pengeboran akan ditinggalkan pada suatu titik yang batasan tersebut tidak mengikat lagi. Misalnya, jika perusahaan menambah 1 shift kerja penuh untuk operasi pengeboran, maka kapasitas yang tersedia menjadi 240 jam pengeboran. Batasan pengeboran dan pengkilapan mampu memproduksi lebih banyak suku cadang Y. Tetapi proses pengerendaan tidak dapat menambah produksi karena departemen pengerendaan dan mempunyai kapasitas maksimum 8 unit 10 unit per minggu untuk kombinasi suku cadang X dan Y. Jadi batasan drummer yang baru adalah pengerendaan. Ketika batasan drummer baru diidentifikasi, maka proses teori constraint diulang. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dengan mengelola batasan. Di sini buku sumber yang kami pakai ialah buku Akuntansi Manajemen karya Baldrick Siregar dan kawan-kawan, penerbit Salemba 4. Di sini kami juga menyediakan
Contoh latihan tanya jawab untuk mengasah kemampuan. Silakan disimak. Sekian materi mengenai manajemen persediaan. Terima kasih.